Hari ini kita memulai perkuliahan RPL ya mengenai software requirement. Ya, izinnya saya sharing screen dulu. Oke, baik. Apakah presentasi saya sudah terlihat? Sudah, Bu. Ya, oke. Baik, hari ini kita akan membahas mengenai software requirement ya, atau analisis kebutuhan dari perangkat lunak ya. Jadi kalau kalian ingat ya bahwa di dalam kita mendesain sebuah perangkat lunak ini pasti tidak lepas gitu ya dari kemampuan mendekomposisi gitu ya, mendekomposisi kebutuhan dari aplikasi yang mau dibangun ya. Jadi kalau di sini disebut ya, kebutuhan atau requirement adalah sesuatu yang diminta dan dibutuhkan ya. Jadi sebagai seorang pengembang sistem ya, mau tidak mau memang diharapkan memiliki kemampuan di dalam berkomunikasi ya, sampai dengan menggali kebutuhan apa saja yang memang diperlukan oleh si pengembang sistem ya. Jadi kalau kita lihat ya di sini kondisi atau kemampuan yang diperlukan pemakai untuk menyelesaikan persoalan untuk mencapai sebuah tujuan ya, atau kemampuan yang harus dimiliki atau dipunyai oleh sistem atau komponen sistem untuk memenuhi kontrak, standar, spesifikasi atau dokumen formal lainnya ya. Nah, jadi kadang-kadang seperti yang kemarin kita ingat ya, ada gambar ayunan. Oke. Ya. Jadi beda antara yang diminta sama dibutuhkannya apa ya? Dava? Dava? Dava Rashid? Dava Rashid Novel ini tidak hadirkah? Udah ini gelap sekali, udah hujan. Dava Rashid ini bermasalah. Oke, Dava, nggak apa-apa, coba ditulis. Apa kalau menurut kamu apa sih beda antara permintaan ya, apa yang diminta dengan yang dibutuhkan? Diketik aja Dava di chat. Oh, hilang gambarnya. Ya Dava, sudahkah? Jadi di sini Dava bilang kalau kebutuhan itu sesuatu yang harus dipenuhi, tetapi jika permintaan itu bisa juga ada karena dibutuhkan oleh orang banyak. Oke. Coba Alisa Zahira. Ya, Bu. Kalau menurut Alisa apa, Nak? Kalau menurut saya kebutuhan itu sesuatu hal yang harus dipenuhi. Terus kalau misalkan permintaan masih bisa kemungkinan
hanya bisa tambahan atau memang bisa dengan banyak orang yang membutuhkan jadi ada permintaan? Ya. Jadi kalau di sini ya disebutkan bahwa kebutuhan itu adalah sesuatu yang diminta ya. Jadi diminta itu berarti bukan saja sebuah hal yang harus disiapkan kan gitu ya. Tapi bisa juga karena dia ingin mengambil keunggulan kompetitif ya. Jadi kadang-kadang kayak misalkan kalau yang dibutuhkan tuh dia cuma kalau kita bertamu di rumah orang minimal dikasih minum aja sudah senang ya, menghilangkan dahaga kan gitu ya. Tapi kalau dikasih makan ya, ini berarti kan lebih baik lagi misalkan seperti itu ya. Jadi sebenarnya kalau tamu itu butuhnya misalkan cuma minum, tapi ternyata dikasih makan ya. Jadi sesuatu yang diminta itu kadang-kadang bisa high-nya lebih lebih tinggi gitu ya, need-nya itu lebih tinggi dibandingkan apa yang dibutuhkan, ya, seperti itu. Sama kayak anak anak kecil ya, anak kecil kan sebenarnya butuhnya cuma, eee, apa ya, kebutuhan mereka cuma makan, minum, dibelikan susu kan misalkan gitu ya. Tapi ketika orang tuanya ngasih tap, nah itu kebutuhan apa lebih high gitu ya. Jadi itu kebutuhan bukan kebutuhan karena ketika orang tuanya ngasih tap mungkin itu, hanya untuk, apa namanya, supaya anaknya bisa lebih gaul dengan gadget misalkan seperti itu, ya. Jadi harus diperhatikan juga masalah, kebutuhan dan juga, apa namanya, apa yang, diminta, kan gitu. Ya jadi kadang-kadang orang tua itu anak kecil kebutuhan cuma sedikit, cuma dia mintanya apa, "Beli tab dong buat main game." Wah dikasih gitu ya. Nah, itu juga harus diperhatikan juga ya masalah, eee, kebutuhan gitu ya, dengan yang memang, diinginkan. Jadi kalau kita lihat ya di sini kebutuhan PL ini adalah kondisi, kriteria, syarat, atau kemampuan yang harus dimiliki oleh PL, ya untuk memenuhi apa yang disyaratkan atau diinginkan oleh pemakai. Ya, jadi kalau di sini ya disebutkan bahwa, spesifikasi kebutuhan itu adalah sebuah kondisi, kriteria, syarat, atau kemampuan ya. Jadi ketika tadi anak pengen punya tab misalkan gitu ya, dia akan minta tab yang bisa buat main game ya, yang buat, bikin gamenya tapi bisa touchscreen misalkan kayak gitu. Ya itu adalah kebutuhan dari si user. Ya, nah, ketika kebutuhan user antara yang diminta dengan yang diberikan tidak sesuai, nah ini nanti, jadi sebuah permasalahan lagi, ya. Biasanya akan ada, change request kembali. Kemudian, secara kategori ada 3 jenis kebutuhan perangkat lunak ya. Jadi ada kebutuhan fungsional, ada kebutuhan interface, dan juga ada kebutuhan dari unjuk kerja ya, atau performa requirement itu sendiri, ya, seperti itu. Nah, kemudian apa sih sebenarnya kebutuhan fungsional? Nah, kebutuhan fungsional ini disebut juga kebutuhan operasional, ya. Kebutuhan operasional itu apa? Berarti kebutuhan yang berkaitan dengan fungsi atau proses transformasi. Nah, contohnya nih, kebutuhan fungsional. Perangkat lunak dapat menyimpan rincian data pesanan pelanggan. Kebutuhan PL, ya, ini juga bisa membuat laporan penjualan sesuai dengan periode waktu tertentu, ya.
Oke ya, jadi ini adalah kebutuhan fungsi-fungsi gitu ya dari perangkat lunak yang memang harus disiapkan oleh si pengembang sistem. Nah, ada juga kebutuhan interface ya. Jadi kalau kebutuhan interface itu lebih ke arah pendukung ya, pendukung interaksi antara user dengan komputer ya. Jadi ini menghubungkan perangkat lunak dengan perangkat keras, perangkat lunak atau basis data. Jadi misalkan di sini ada perangkat untuk memasukkan data ya berupa keyboard, mouse atau scanner. Kebutuhan operasional ya, ada fungsi atau proses transformasi. Nah, contohnya ya, PL ini harus apa? Bisa menyimpan rincian data pesanan pelanggan. Nah, ini adalah kebutuhan fungsional. Oh, fungsinya apa? Oh, dia bisa menyimpan rincian data pesanan. Kemudian dia dapat membuat laporan penjualan sesuai dengan periode waktu tertentu. Kemudian bisa juga menyajikan informasi jalur pengiriman barang terpendek. Ini misalkan contoh ya. Jadi secara fungsi apa saja yang memang harus ada di dalam perangkat lunak yang mau dibangun atau dikembangkan. Oke, ya. Kemudian tadi untuk fungsinya, kemudian kita masuk ke tipe untuk interface. Nah, interface requirement ini juga diperlukan nih. Ya, jadi ini yang menghubungkan PL dengan hardware, software atau basis data. Jadi yang memang sebagai alat komunikasi ya antara user dengan sistem. Misalkan perangkat untuk memasukkan data bisa berupa apa? Keyboard, mouse atau scanner. Ini termasuk apa? Interface karena dia ada ini kalimatnya perangkat untuk memasukkan data. Ya, oh ini adalah interface requirement. Kemudian akses ke basis data menggunakan ODBC. Ya, ini berarti dia masuk ke tipe kebutuhan untuk interface requirement. Ya. Dan kemudian yang terakhir ini untuk performa. Nah, kalau untuk performa ini sebenarnya lebih ke karakteristik unjuk kerja yang harus dimiliki oleh perangkat lunak. Ya. Misalkan kecepatan, ketepatan dan juga frekuensi, ya. Jadi kalau performa ini lebih ke sini ya, lebih cepat, tepat, dan frekuensinya ini bisa dihitung lah seperti itu ya. Nah, perangkat lunak bisa mengolah data sampai 1 juta record untuk setiap transaksi. Ini berarti kecepatan. Perangkat lunak harus digunakan oleh multi user sesuai dengan otoritas yang diberikan pada user. Ya, jadi ini merupakan unjuk kerja ya atau performa requirement. Nah, waktu tanggap juga ini lebih kepada kecepatan, ya seperti itu. Oke ya, jadi kalian harus bisa melihat ya beberapa kategori dari kebutuhan perangkat lunak ya, baik secara fungsi, secara interface maupun secara performa. Nah, kenapa sih requirement ini penting? Oke. Ya. Kenapa requirement penting? Oke, coba Raisya Gabriel. Raisya? Iya, Bu. Oke. Raisa, kalau misalkan kamu paling sederhana deh, ibunya mau jalan belanja ke mall gitu ya. Terus anak-anak itu kan senangnya nitip ya, menitip sesuatu barang gitu ya ke orang tuanya. Oke. Atau kamu perlu nggak? Oh, saya mau makan roti nih. Bilang sama orang tuanya, Bu, saya mau beli roti. Apa cuma begitu saja? Atau kamu perlu mendeskripsikan lebih dalam gitu ya, kebutuhan roti seperti apa yang kamu inginkan? Bagaimana nih kalau Raisya? Iya, Bu. Pertama telepon orang tua dulu, terus abis itu saya chat lewat WA lagi, Bu, biar lebih jelas, Bu. Oke. Kalau menurut kamu menentukan spesifikasi kebutuhan itu sesuatu hal yang penting atau biasa saja nih menurut kamu, Raisya? Yang penting, Bu. Karena itu nanti bakal sesuai sama apa yang kita mau.
Oke. Ya. Jadi jangan sampai gitu ya ketika kalian menginginkan sesuatu, kalian lupa mendeskripsikan kebutuhan itu sampai sedetail mungkin. Ya, karena mereka akan mempengaruhi dari kepuasan kliennya. Kalian misalkan datang ke rumah orang, mau minum apa? Nggak usah kasih minum. Saya nggak haus, padahal dia sebenarnya haus banget. Mau minum apa? Air putih, jus, sirup, ya, atau teguk, minum, nggak usah gitu. Akhirnya datang lo dikasih kopi, padahal dia nggak ngopi. Bagaimana rasanya kan gitu ya? Jadi sebenarnya requirement itu sangat diperlukan ya, makanya di sini disebutkan ya. Kebutuhan itu penting sangat mempengaruhi sukses atau gagalnya pelaksanaan pengembangan dari perangkat lunak. Ya, jadi 56% kegagalan proyek dikarenakan ketidaklengkapan mendefinisikan kebutuhan. Ya. Jadi ketika kita gagal gitu ya, mendeskripsikan apa yang kita inginkan, mendeskripsikan secara detail kebutuhan dari perangkat lunak yang mau kita buat, ini akan menjadi sebuah permasalahan. Ya. Jadi harus diperhatikan juga ya ketika kita membuat atau merancang sebuah aplikasi, ini yang paling penting adalah deskripsi kebutuhan ini sudah jelas dan lengkap. Ya. Seperti itu. Nah, analisa PL ini apa sih sebenarnya kan gitu ya? Nah, di sini disebutkan ya, analisa PL ini adalah awal dari siklus hidup. Ya. Kemudian apa lagi? Analisis kebutuhan ini dilaksanakan setelah aktivitas System Information Engineering dan Software Project Planning. Kemudian ada kebutuhan pemakai untuk sistem, menetapkan fungsi unjuk kerja perangkat lunak gitu ya. Nah, kalau kalian lihat ya, di dalam kita mendesain atau merancang sebuah PL, yang paling diperhatikan adalah ya kesesuaian antara kebutuhan ya dengan apa yang ingin dicapai. Jadi jangan sampai ketika kita berharap sesuatu aplikasi itu sesuai gitu ya, tapi tanpa kita bisa mendeskripsikan kebutuhan dengan baik, ini hasilnya juga akan mengalami sebuah kendala. Ya, makanya di dalam analisis kebutuhan ini mau tidak mau memang memegang peranan yang sangat penting. Ya. Nah, tujuannya apa? Nah, memahami masalah secara komprehensif. Ya, kemudian mendefinisikan apa yang harus dikerjakan oleh PL. Nah, untuk memenuhi keinginan pelanggan, balik lagi sih ke sini. Ya. Karena terkadang kemarin kita tahu ya bahwa yang namanya user ini belum tentu semuanya paham gitu ya tentang IT, ya tentang komputer, sehingga harus kita gali dengan lebih dalam. Ya, seperti itu. Nah, kemudian itu apa analisa kebutuhan. Ya, ada urutan aktivitas, mempelajari, memahami persoalan. Ya, dia harus tahu dulu nih yang mau dibangun sistemnya seperti apa. Ya, kemudian identifikasi kebutuhan dari pemakai. Ya, pemakai butuhnya apa nih? Kalau skalanya masih kecil ya usah dibuat-buat lebih besar gitu ya, karena ketika semakin besar sistem itu berarti biaya yang dikeluarkan akan semakin banyak ya, karena kebutuhan SDM ini akan meningkat. Kemudian ada membuat dokumen spesifikasi kebutuhan perangkat lunak. Mungkin kalian tadi ya sudah lihat ya di list itu ada beberapa dokumen yang disampaikan. Itu adalah contoh beberapa dokumen gitu ya yang memang biasa digunakan untuk kita membuat dokumentasi sistem. Ya. Jadi ada dokumentasi spesifikasi kebutuhan perangkat lunak. Kemudian ada proses untuk kaji ulang apakah SKPL sudah konsisten, lengkap dan sesuai yang diinginkan oleh pemakai. Ya. Jadi ketika seorang analis sistem berusaha menganalisis kebutuhan dari klien, ya, dia sudah membuat tuh dokumen SKPL atau SRS gitu ya. Nah, ketika sudah selesai ini juga harus di-deliver kembali ke klien atau ke user ya untuk dilakukan validasi. Ya. Karena apa? Ketika kita salah melakukan interpretasi ya, keinginan ya atau spesifikasi kebutuhan, ini akan menjadi sebuah permasalahan. Jadi harus dilakukan tetap proses kaji ulang gitu ya.
supaya memang kita tahu bahwa apa yang diminta klien ini sudah sesuai ya, sesuai dengan arahan atau tuntutan dari organisasi. Oke, kemudian tahap analisa kebutuhan ya, mempelajari dan memahami persoalan, siapa pemakai yang menggunakan PL, di mana PL akan digunakan, pekerjaan dari pemakai yang akan dibantu oleh PL, kemudian ada cakupan, sampai kita bisa melihat kendala. Ya, kendala ini bisa dilihat dari sisi teknologi atau dari hukum dan standar yang berlaku saat itu. Ya. Nah, kalau kita lihat ya di sini semua kebutuhan ini sudah bisa diidentifikasikan dengan baik. Ya, seperti itu. Yang kedua apa? Identifikasi kebutuhan pemakai. Ya, jadi kalau tadi dia harus mengetahui gitu ya persoalan yang ada di perusahaan atau organisasi tersebut. Ya, yang kedua adalah mengidentifikasi kebutuhan dari pemakai itu sendiri. Ya, jadi kita bisa lihat ya fungsi apa yang diinginkan dari PL, data atau informasi apa saja yang akan diproses. Kemudian kelakuan sistem seperti apa yang diharapkan sampai dengan interface yang tersedia. Ya, baik software interface, hardware, user interface dan juga communication dari interface itu sendiri. Kemudian ada definisi dari PL. Ya, saya ingin data yang dimasukkan oleh bagian penjualan bisa langsung di jurnal, misalkan gitu ya. Jadi dia bisa mendefinisikan secara lebih detail. Misalkan informasi bisa saya lihat kapan saja. Ya, jadi ini adalah definisi dari kebutuhan perangkat lunak itu sendiri. Nah, kemudian ada definisi kebutuhan fungsional ya, misalkan contohnya entry dan rekam data transaksi penjualan. Ya, retrieve data transaksi penjualan, rekam data akumulasi. Ya, ini contoh definisi dari kebutuhan ya, kebutuhan fungsional dari PL yang diinginkan. Nah, kemudian ada kebutuhan dari interface, ya, interface untuk memasukkan dan merekam data penjualan, interface untuk menyajikan, menjual, menjurnal informasi. Ini contoh ya, terbuka untuk jaringan lokal. Ya. Nah, ada juga definisi untuk unjuk kerja, ya. Misalkan jurnal hanya bisa dilakukan sekali setelah data transaksi direkam. Kemudian adanya otoritas pemakaian PL dan akses data sesuai dengan bagian pekerjaan masing-masing. Ya. Nah, kemudian ada tahapan analisis ya. Jadi kalian sebenarnya bisa mengidentifikasi kemudian memodelkan ya dengan teknik analisis dan alat bantu tertentu. Contoh ya, DFD atau spesifikasi proses jika menggunakan analisis terstruktur, atau kita bisa juga menggunakan use case ya atau UML ketika kita menggunakan pemodelan menggunakan orientasi objek. Ya, jadi ini silakan pilih salah satu ya. Kalian menggunakan DFD ataupun menggunakan use case ya. Tergantung dari apa yang mau kalian buat ya. Asal jangan dua-duanya digambarkan gitu kan. Jadi ini hanya pemilihan salah satu saja, boleh pakai DFD, boleh pakai UML atau use case. Nah, kemudian kita bikin nih spesifikasi kebutuhan perangkat lunak ya. Mungkin kalau yang sudah download yang di materialis ini ada template-nya ya, template SKPL atau bisa juga disebut server requirement specification. Mungkin satu organisasi dengan organisasi yang lain memiliki template yang berbeda, tapi secara garis besar untuk kebutuhan yang tadi ya, baik fungsional, interface maupun performa ini biasanya harus ada. Ya, jadi template itu nggak harus sesuai dengan yang tadi ya, bisa saja satu organisasi dengan organisasi yang lain memiliki pendekatannya masing-masing. Kemudian ada proses validasi. Ya, untuk SKPL benar nggak ya ini yang dibutuhkan? Kita tanya lagi ke user. Ya, sama kayak kalau kalian lagi mendesainnya, misalkan kalian mau bikin kartu undangan, acara atau kegiatan, atau bikin banner untuk acara atau kegiatan. Ya, karena kita nggak bisa desain, kita serahkan desain sama mereka kan gitu. Mereka terus buat ya contoh rancangan desain.
Setelah dibuat, dia nanya lagi ke kita, ini sudah oke belum gitu ya. Nah, kita bisa kasih tahu, ini jangan begini, ini jangan begini, jangan begini. Sampai kita merasa sudah oke, baru akan tayang gitu ya, atau dicetak. Ya, seperti itu. Nah, kemudian di sini ya, analisis kebutuhan ini jadi 5 area pekerjaan ya. Ada mengenal masalah. Ya, kalau kita nggak tahu masalahnya apa, ini akan sulit ya. Jadi mengenai dulu masalahnya apa sih sebenarnya gitu ya, kok banyak aplikasi sudah ada, tapi kenapa respon ini lambat ya, misalkan gitu. Oh, ternyata aplikasinya itu ketika ada input dan sebagainya ini tidak bisa broadcast. Nah, ketika tidak bisa broadcast, akhirnya apa? Orang harus dipaksa setiap hari buka aplikasi. Ya, pada ketika buka aplikasi mungkin nggak muncul. Ya, tapi pas lagi dia nggak buka seminggu, tiba-tiba muncul. Nah, itu tadi. Oh, berarti harus ada notifikasi nih. Ada broadcast system. Ya, seperti itu. Sama kayak misalkan kemarin merger ya, dari beberapa bank milik pemerintah ya, baik milik pemerintah maupun BUMN, ya dari syariah ke BSI, ini mereka juga sama ya, pendekatannya apa? Mereka broadcast melalui WA, ya melalui SMS, supaya apa? Supaya klien tahu gitu kan, oh ternyata ada proses migrasi nih. Coba kalau tidak ada apa ya istilahnya, notif ya, tidak ada notif dari sistem, orang pasti akan tenang-tenang aja. Ya, orang nggak baca berita dan sebagainya itu akan lebih sulit ya untuk memahami. Kemudian ada evaluasi dan sintesis, ya. Terus dilakukan evaluasi, apakah memang benar masalahnya di sana, gitu ya. Dan apakah memang ketika diberikan solusi ini merupakan sebuah solusi yang tepat. Jadi jangan sampai ada masalah tapi kita tidak memberikan sebuah solusi yang baik. Kemudian ada proses memodelkan, ya, memodelkan yang tadi ya, bisa kita dekati dengan menggunakan pendekatan terstruktur ataupun pendekatan berbasis objek, ya. Kemudian mendefinisikan spesifikasi sampai dengan melakukan tinjauan ulang ya, atau sebuah review. Oke, kemudian ada metode analisis, ya, metode analisis yang tadi ya bisa pakai DFD, struktur data atau orientasi objek. Ya, ini kalian tinggal baca saja ya. Jadi untuk yang DFD ini kita bisa pakai DFD, IRD atau State Transition Diagram. Ya. Atau pakai berorientasi objek ya, bisa pakai OA, OMT atau OOSE. Ya. Kemudian ada untuk SKPR atau SRS ya. Kalau kalian lihat ya, di sini kita bisa lihat pemakai potensial dari sistem ya. Kemudian ada proses pengembangan dari sistem. Ya, jadi ini juga harus diperhatikan ya. Sebuah dokumen yang berisi pernyataan lengkap dari apa yang dapat dilakukan oleh perangkat lunak tanpa menjelaskan hal tersebut dikerjakan oleh perangkat lunak. Ya. Nah, tujuannya apa? Ya, pemakai potensial dari sistem sama untuk pengembangan sistem. Nah, kemudian kalau kita lihat ya di tujuan pembuatan SRS atau SKPL di sini kita bisa apa sih? Mendefinisikan gitu ya, keinginan yang biasanya dinyatakan dalam bentuk sebuah penjelasan umum. Kemudian ada sarana komunikasi antara pelanggan, pemakai dan analisis ya, sampai dengan acuan untuk perbaikan dan perubahan perangkat lunak. Ya. Jadi dari dokumen tersebut ya kita bisa lihat ketika di-deliver lagi ke user bisa melihat apakah dokumen ini sudah sesuai atau tidak. Ketika tidak sesuai, maka harus ada proses perbaikan dan juga perubahan. Ya, seperti itu. Oke, syarat SRS ini mudah diidentifikasikan, diuraikan, bisa divalidasi, dan juga mampu ditelusuri kembali. Ya. Kemudian harus diperhatikan juga apa? Hal-hal yang harus dihindari ya. Ada over specification, jadi untuk semua dokumen gitu ya, untuk semua fungsi dan lain sebagainya, ini diberikan deskripsi yang secara berulang-ulang dan terlalu berlebihan, istilahnya terlalu lebay gitu ya, over specification itu seperti itu. Kemudian ada tindakan yang tidak konsisten. Ya, jadi misalkan di atas perangkat lunak disebutnya PL, di bawah disebutnya software gitu ya.
Jadi harus ditentukan dengan konsisten, ya. Kemudian ada ambiguity, ya, yang memang ya hindarilah kalimat-kalimat gitu ya, atau pernyataan yang tidak jelas ya. Jadi harus bisa diukur. Oh, ini sistem ini bisa bekerja dalam 7 hari 24 jam per hari selama 7 hari. Berarti akan terus non-stop sistemnya bekerja. Tidak ada waktu jeda istilahnya gitu. Kemudian ada kebutuhan secara tidak jelas ya. Ada minimal, maksimal, optimal. Wah, minimal ini kan berarti harus dihitung ya. Cepat, user friendly. Jadi kalau cepat itu berapa ukurannya? Ya, optimal itu berapa ukurannya, maksimal juga. Ya, efisien, fleksibel ini juga harus bisa ditentukan. Ya, menuliskan mimpi-mimpi, yaitu hal-hal yang tidak bisa dilakukan. Oke ya, ini jadi kalau kita lihat ya, nah ini mungkin kalian bisa baca ya untuk SRS. Mungkin saya beri contoh ya. Ini saya beri contoh. Oke, sebentar ya. Kalau yang di dalam list itu adalah contoh yang masih format ya, hanya dalam bentuk format saja. Ini ada contoh yang sudah ada isian. Misal ya. Nah, misalkan ini adalah spesifikasi kebutuhan perangkat lunak. Nah, di sini membuat aplikasi vending mesin. Biasanya kita kalau membuat aplikasi itu supaya user friendly, eye-catching, enak kedengerannya gitu ya. Kita beri singkatan ya, EVM. Ya, kayak di kalian kan sistem informasi akademik disingkatnya SIAKAD. Ya, misalkan seperti itu. Oke, ya di sini ada kalau di mana di daftar isi ya kita bisa lihat bahwa ada pendahuluan, tujuan, lingkup masalah, definisi akronim, referensi, deskripsi umum, ya. Oke, ya. Kemudian ada deskripsi rinci kebutuhan, ada kebutuhan fungsional, ya. Kebetulan kalau di sini masih pakai konteks diagram. Ya, ada DFD level 1, ada data requirement, bisa pakai IR diagram, ya, ataupun pakai non-functional requirement, ya. Nah, karena dia menggunakan konteks diagram, berarti di sini menggunakan data store ya. Data store-nya dalam bentuk IR diagram, ya. Kalau kalian menggunakan UML berarti pakainya kelas diagram. Ya, ada kebutuhan fungsional sama non fungsional. Ya, jadi kalian bisa membuat misalkan deskripsinya seperti ini ya. Pendahuluan untuk penamaan dokumen disebutnya istilah SKPL. Nah, ini tadi dia untuk melihat konsistensi penulisannya. Acuan yang jelas. Nah, dia menulis seperti ini. Definisi akronim dan singkatan SKPL, SKPL-AFV, EVM, DFD, IRD itu apa gitu ya. Jadi ada deskripsi dulu awal ya. Nah, misalkan saya ya di sini bikin aplikasi informasi penghitung zakat dan harga logam mulia. Ini saya lupa dulu disingkatnya apa gitu ya. Ini ada sistematikanya. Ya, kemudian kalau di sini dia bikin struktur menunya. Ya, karakteristik pengguna. Ya, jadi melihat informasi barang yang tersedia, mengolah proses, disebut batasan-batasan, lingkup operasinya apa, ya hardware-nya seperti apa, software-nya bagaimana. Ya, ini penggambaran konteks diagramnya seperti itu. Ya, ada data requirement-nya, ini harus jelas. Ya, jadi ini sebenarnya tahapan awal ya, ketika kita mau merancang atau mendesain sebuah sistem, kita harus bisa mendeskripsikan dulu kebutuhannya itu sampai sejauh mana. Ya, seperti itu. Jadi
sebenarnya di dalam kita mempelajari RPL ini sebenarnya sebagai dasar gitu ya, kita bisa maju ke proses selanjutnya. Ya, jadi harus ada tahapan rinci yang memang bisa kita lihat dengan baik atau jelas. Ya. Nah, silakan mungkin kalian baca-baca dulu gitu ya tentang tentang konsep ya dari spesifikasi kebutuhan ya, karena dari situ ya kalian bisa memahami, oh ternyata ketika kita membuat dokumentasi sistem dalam merancang perangkat lunak ini sangat diperlukan ya. Jadi apabila kita tidak bisa mendeskripsikan, ini yang menjadi sebuah hal yang akan membingungkan ketika kita mau melakukan desain terhadap sistem, ya, seperti itu. Oke. Kemudian ini ada contoh yang di sini kan hanya format ya. Kalau yang pakai use case, silahkan pakai use case, ya, seperti itu. Nah, mungkin untuk pertemuan hari ini saya hanya ingin menyampaikan bahwa di dalam kita mendesain sebuah perangkat lunak ini butuh yang namanya dokumentasi sistem. Ya, kenapa SKPL itu harus dibuat? Kenapa SRS itu harus ada gitu ya? Karena balik lagi ya, ketika kita mau mendeliver pekerjaan ke orang lain gitu ya, tapi kita nggak punya dokumentasi yang jelas, ini akan menjadi sebuah permasalahan. Sehingga akhirnya dibutuhkanlah dibutuhkanlah data-data gitu ya, yang memang bisa tertulis hitam di atas putih, yang kita mendelivernya itu sama, ya. Jadi nggak membingungkan istilahnya gitu loh untuk si klien, ya. Jadi sebenarnya biasanya itu dari sekarang kalian harus minimal punya ya, saya nanti mau bikin apa ya? Apa yang mau saya gali ya? Saya mau merancang apa ya? Kemudian butuh hardware-nya seperti apa? Butuh software-nya bagaimana? Fungsinya bagaimana? Apakah dia hanya berbasis desktop? Atau harus mobile? Harus dia standby selama 7 hari, 24 jam? Nah itu tadi, requirement itu memang harus jelas sekali. Ya, sama seperti kalau kalian misalkan mau membeli laptop, ya, membeli laptop tapi nggak jalan sendiri, nitip sama temennya. Nah, apalagi nggak jalan sendiri, nitip, sehingga apa? Spek itu harus ditulis dengan jelas sekali.